atau paling tidak sikap umat Islam itu terpolarisasi menjadi 3 sikap ya. Yang menurut saya 2 sikapnya ekstrim, 2 sikapnya itu kurang tepat, dan 1 sikap yang mestinya kita pegang ya. Sikap yang pertama, ada sebagian umat Islam yang menganggap persoalan bid'ah ini ya sebagai sesuatu yang apa ya, dengan bermudah-mudahan dia memvonis ya amalan-amalan di tengah umat ini sebagai amalan yang divonis dengan bid'ah. Dan bid'ah tentunya dalam vonisnya itu konotasinya negatif. Ya, bahkan bisa saja konotasinya itu sampai kepada makna kufur gitu ya. Jadi seakan-akan kalau sudah ada orang yang melakukan kebid'ahan menurut versinya, itu seakan-akan sudah bukan muslim. Nah, ini kan sikap yang juga harus atau sikap berlebihan yang harusnya diantisipasi bagi seorang muslim untuk tidak bermudah-mudahan ya dalam memvonis suatu amalan dengan istilah bid'ah ya. Karena vonis bid'ah itu seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu merupakan salah satu implikasi dari paham ta'assub ya, apalagi kalau misalnya vonis bid'ah itu diletakkan dalam masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama ya. Jadi salah satu wujud dari ta'assub yang tercela, dan ta'assub pada hakikatnya tercela gitu ya. Nah, kalau istilah yang tercela kan seakan-akan ada yang tidak tercela, tapi pada dasarnya ta'assub itu tercela. Nah, itu salah satu bentuknya adalah mudah memvonis ya, amalan tertentu sebagai bid'ah dalam wilayah-wilayah yang masih terbuka untuk terjadinya khilafiyah di kalangan ulama. Nah, ini sikap yang menurut saya juga harus diluruskan ya. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga sebagian sikap umat Islam yang menganggap masalah sunnah dan bid'ah ini suatu persoalan yang mungkin nggak penting gitu ya. Dan akhirnya ya bermudahan untuk menciptakan hal-hal baru di dalam agama dengan alasan misalnya menggunakan ya konsep bid'ah hasanah, yang kemudian bid'ah hasanah ini ditabrak begitu saja tanpa mengindahkan syarat-syaratnya bagi yang membolehkan ya. Karena suatu amalan dikategorikan bid'ah hasanah bagi yang mengatakan itu boleh, itu bukan berarti kemudian tanpa syarat, ada syaratnya gitu ya. Maka ketika seseorang kemudian menciptakan hal-hal baru dalam agama tanpa memenuhi syarat-syaratnya, ini juga adalah sikap yang kurang tepat ya. Jadi ekstrim di satu sisi yang lain gitu. Jadi di satu sisi sangat mudah memvonis bid'ah, tapi di sisi yang lain sangat mudah menciptakan hal baru dengan alasan bid'ah hasanah, padahal bisa saja itu bertentangan dengan syariat. Nah, jadi ini 2 sikap yang menurut saya perlu diluruskan. Nah, sikap yang adil itu bagaimana? Sikap yang tepat dan sesuai dengan aturan itu bagaimana ya? Nah, ini yang ingin kita coba. Ini yang akan kita coba kaji di dalam pertemuan tentang tema sunnah dan bid'ah ini tadi ya. Baik. Ini saya sekarang baru mau share screen ya terkait dengan materi kita dalam rangka untuk kita bisa menemukan sikap moderat pertengahan antara 2 kubu ekstrim tadi, sekaligus sebagai sikap yang mudah-mudahan inilah yang kita harapkan dekat kepada kebenaran. Dan tentunya ini juga bagian dari ijtihad, bagian dari usaha kita memahami persoalannya dengan baik gitu ya. Walaupun bisa jadi ada kekeliruan, ya itulah manusia. Baik. Sudah tampil ya akhwat PowerPoint-nya? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Baik. Nah, ini jadi tema kita sunnah versus bid'ah. Nah, ini juga pertanyaan yang perlu kita jawab juga ya. Kenapa kok kalau kita membahas bid'ah harus dikaitkan dengan sunnah ya? Karena ini 2 istilah yang kalau kita memahaminya secara parsial, nah ini yang jadi persoalan gitu ya. Jadi jangan kita memahami bid'ah itu hanya bid'ah saja. Kita harus memahami istilah bid'ah yang dikaitkan dengan lawannya yaitu sunnah. Nah, maka kalau kita misalnya memahami bid'ah tanpa mengkaitkan dengan sunnah, saya melihat inilah salah satu sebab kekeliruan di dalam memahami suatu istilah. Ya, karena ada pepatah Arab mengatakan bididdihi tatabayyanul asya. Dengan kita mengetahui lawan dari suatu hal ya atau lawan dari suatu kata, kita akan memahami kata itu. Jadi kita kalau misalnya mendefinisikan kata jauh, ya sederhananya jauh itu lawan dari dekat gitu ya. Nah, begitu juga dengan istilah bid'ah. Makanya Syekh Ali Mahfud itu mengatakan nggak bisa kita memahami makna bid'ah secara komprehensif kalau kita tidak memahami makna sunnah secara benar. Jadi istilah sunnah dan bid'ah ini 2 istilah sepadan yang harus dipahami secara bersama-sama. Ya, maka tema kita adalah sunnah versus bid'ah. Dan ini juga sudah saya tulis dalam satu buku, judulnya Mengenal Sunnah Bid'ah secara komprehensif
Nah, ini kemudian catatannya yang menjadi tujuannya adalah agar dapat mengamalkan sunnah secara benar dan tidak mudah memvonis bid'ah. Karena sunnah itu harus hati-hati juga untuk kita amalkan, walaupun itu ajaran yang memang harus kita amalkan. Tapi apakah kemudian setiap sunnah Nabi wajib kita amalkan? Itu kan juga perlu dikaji dan dianalisa dengan baik. Sebagaimana juga kita jangan mudah memvonis suatu amalan bid'ah dengan konotasi negatifnya. Baik. Nah ini apa namanya? Baik. Jadi tema kita seperti itu ya. Nah, terkait dengan tema ini, saya mensistematisasikannya sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan isi dari buku saya ya. Biar untuk tujuan lebih memudahkan, saya membuat materi kita ini di dalam 5 masalah ya, atau dalam 5 bab lah, 5 persoalan ya. Pertama adalah, nah saya memulainya dengan pertanyaan, adakah bid'ah hasanah? Nah, saya mulai dengan pertanyaan, adakah bid'ah hasanah? Ya, karena istilah bid'ah hasanah inilah yang menjadi titik polemik di antara para ulama sebenarnya ya. Jadi kalau istilah bid'ah nanti akan kita coba pahami secara secara pendekatan fondasi dasarnya ya, makna bahasa, makna istilah, tapi yang menjadi poin utamanya adalah adakah konsep bid'ah hasanah di dalam ajaran Islam ya, di dalam pemahaman para ulama terkait dengan istilah bid'ah di dalam sumber-sumber syariat dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Kemudian yang kedua, materi yang berikutnya dari nomor 2 sampai nomor 5 itu sebenarnya adalah materi yang kita berusaha untuk mencari titik temu di tengah perdebatan ulama tentang konsep bid'ah hasanah. Jadi yang ingin saya tegaskan ya akhwat, konsep bid'ah hasanah ini adalah konsep yang diperselisihkan oleh para ulama ya, dan perselisihannya muktabar. Perselisihannya itu diakui gitu. Jadi kita tidak boleh kemudian menjatuhkan atau kita tidak boleh menganggap mereka yang menolak bid'ah hasanah itu seakan menentang syariat, atau mereka yang mengakui adanya konsep bid'ah hasanah sebagai penentang syariat. Nggak boleh. Karena yang menganggap bid'ah hasanah ada ataupun yang menganggap bid'ah hasanah tidak ada itu adalah para ulama yang semuanya punya argumentasi dan dasar masing-masing. Nanti akan kita jelaskan di situ. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini yang menjadi poin utamanya, bahwa perdebatan tentang bid'ah hasanah itu sebenarnya bisa kita temukan titik kesepakatan di antara yang berbeda itu. Nah, karena yang kita usahakan itu kan sebenarnya agar tidak banyak terjadi konflik gitu ya. Tapi apa yang menjadi poin-poin yang menjadi titik kesamaan? Nah, ini dari poin nomor 2 sampai 5 ini. Pertama adalah kita memahami sunnah versus bid'ah sebagai konsep yang harus selalu kita kaitkan dalam rangka mencari titik tengah di antara atau titik temu di antara dua mazhab yang berbeda. Yang kedua, konsep yang juga bisa kita jadikan sebagai titik temu antara dua mazhab yang berbeda tentang keberadaan bid'ah hasanah adalah ketika kita mengkaitkan sunnah dan bid'ah ini dengan 5 hukum syariah. Ya, 5 hukum syariah itu yang biasa sudah kita kenal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu juga sebagai pendekatan untuk kita mencari titik temu. Dan kemudian pendekatan lainnya yang juga masih terkait sebenarnya klasifikasi dan hukum sunnah. Sunnah itu rupanya banyak ragamnya dan hukumnya juga beda-beda gitu ya. Rupanya hal yang sama juga kita lihat dari sisi bid'ah secara zat. Ya, secara zat atau secara hakikat bid'ah itu juga bisa diklasifikasikan dan rupanya hukumnya pun beragam ya. Nah, nanti makna dari hukum sunnah dan bid'ah inilah yang akan kita kembalikan kepada 5 hukum syariah ya. Baik, nah ini biar lebih jelas kita jelaskan satu persatu. Jadi sekali lagi poin dari pembahasan ini adalah sebenarnya dua hal ya. Poinnya itu 2 hal. Pertama adalah mencari atau memahami perdebatan ulama tentang bid'ah hasanah. Dan yang kedua, kita berusaha untuk mencari titik temu di tengah perdebatan itu lewat 4 masalah yang tadi saya sebutkan. Ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada masalah pertama. Adakah bid'ah hasanah? Ya, adakah bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah itu kan berarti secara bahasa artinya perkara baru dalam agama yang dikategorikan hasan gitu ya. Perkara baru dalam agama yang dikategorikan boleh untuk dilakukan atau bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Padahal itu perkara baru dalam agama. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah hasanah. Ya. Lawannya tentu bid'ah sayyi'ah, yaitu perkara baru yang tidak boleh dilakukan. Nah, pertanyaan tentang apakah bid'ah hasanah itu ada, saya akan memulai dari kita memahami makna bid'ah dalam 2 perspektif.
Pertama adalah bid'ah dalam maknanya secara bahasa, bid'ah secara lughawiyah, dan yang kedua bid'ah secara makna syariah. Jadi bid'ah didefinisikan secara bahasa dan bid'ah didefinisikan secara definisi syar'i. Definisi syar'i itu artinya nanti dia definisinya itu sudah ditambahkan dengan hal-hal tertentu yang membuat dia punya makna khas. Itu namanya definisi syar'i. Kalau definisi bahasa ya berarti kembali kepada penggunaan bid'ah dalam lisan orang Arab ketika berbicara tentang makna bid'ah, ya. Nah, kalau syar'i itu sudah spesifik ada kaitannya dengan agama ini. Nah, kalau kita memahami dua perspektif ini, rupanya dua-duanya punya potensi untuk dimaknai secara sayyi'ah atau hasanah. Ya, atau bisa kita sebut punya potensi untuk dimaknai secara positif ataupun negatif, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang jelek, ya. Jadi makna bid'ah secara bahasa bisa memiliki sifat sayyi'ah dan hasanah. Makna bid'ah secara syar'i punya potensi untuk dipahami secara sayyi'ah atau hasanah. Sayyi'ah itu artinya sesuatu yang buruk atau negatif, hasanah itu sesuatu yang baik atau positif, ya. Nah, rupanya sebelum saya masuk kepada sebelum saya masuk kepada detail lanjutannya, pertama saya ingin sampaikan dulu ya, akhwat, bahwa makna bid'ah itu atau mungkin setelah ini ya, kita lanjutkan saja. Jadi rupanya para ulama bersepakat, belum ya, berarti nggak saya jelasin. Nah, saya jelasin dulu di sini. Rupanya para ulama bersepakat bahwa makna bid'ah secara bahasa ya disepakati memiliki dua potensi makna, sesuatu yang baik dan buruk. Dan apa sih makna bid'ah secara bahasa? Ini saya malah nggak saya tampilkan di sini ya. Tapi nanti bisa kalian catat lah. Jadi makna bid'ah secara bahasa itu adalah al-amrul ladzi lam yusbaq qablahu. Al-amrul ladzi lam yusbaq qablahu. Jadi bid'ah itu secara bahasa artinya adalah suatu perkara yang sebelumnya tidak ada. Ya, bid'ah itu secara bahasa adalah perkara yang sebelumnya tidak ada. Jadi hal baru yang muncul sebelumnya tidak ada. Itu namanya bid'ah. Ya, secara bahasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat. Ya, di antara sifat Allah itu adalah al-badi'. Jadi di antara sifat Allah adalah al-badi'. Misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum ada. Maka kemudian dikatakan dalam ayat ini menggunakan istilah badi'. Tidak menggunakan khaliq, tapi badi'. Ya. Jadi badi' itu sesuatu yang, atau badi itu istilah untuk menyebut nama atau sifat Allah yang Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga misalnya bisa kita temukan istilah bid'ah, derivasinya di dalam surah Al-Ahqaf. Di mana Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah mengatakan atau memerintahkan sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, mengatakan, Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini bukanlah Rasul yang baru. Bid'an minar rusul. Jadi Allah merintahkan sang Nabi mengatakan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukan Rasul yang baru. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kan Rasul terakhir yang sebelumnya sudah diutus para Rasul. Maka ya seakan ingin mengatakan Nabi itu atau Nabi Muhammad itu bukan Rasul yang bid'ah gitu ya, bukan Rasul yang baru. Ya, jadi Rasul yang sudah diutus sebelumnya para Rasul. Nah, jadi sekali lagi secara bahasa ya akhwat, istilah bid'ah itu dia maknanya sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Nah, makna bid'ah secara bahasa disepakati oleh para ulama memiliki makna sayyi'ah sekaligus hasanah. Jadi perkara baru itu, ya perkara baru, apapun bentuknya secara mutlak dalam konteks bahasa, bisa dia sesuatu yang memang bagus untuk diikuti atau sesuatu yang buruk untuk diikuti. Ya, itu bid'ah secara bahasa. Dan ini semua ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah bid'ah hasanah itu ada kalau dalam makna bahasa? Jawabannya ada. Ya, sebagaimana bid'ah sayyi'ah juga, gitu ya. Nah, ini makanya nanti kita bisa temukan juga ya, para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah, tapi sepakat bahwa suatu amalan itu bid'ah namun tidak, atau gini, mereka mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, tapi mereka sepakat amalan itu memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, namun boleh dilakukan. Akhirnya mereka berargumentasi yang dimaksud adalah bid'ah lughawiyah, gitu ya. Nah,
Jadi mereka biasanya berargumentasi dengan bid'ah lugawiyah untuk menolak bid'ah hasanah, tapi tetap mengakui bolehnya amalan baru setelah masa Rasul, gitu ya, dengan menggunakan istilah bid'ah lugawiyah. Misalnya contoh sederhananya adalah sholat tarawih yang dilakukan dengan cara berjamaah dengan satu imam. Ya, kita jelas ingin tegaskan, sholat tarawih itu ada sunnahnya di masa Rasulullah, tapi dilakukan dengan cara berjamaah lewat satu imam itu perkara baru yang oleh Umar bin Khattab dikatakan nikmat al-bid'atu hadhihi, inilah perkara bid'ah yang baik. Nah, para ulama yang menolak bid'ah hasanah, mengatakan yang dimaksud bid'ah oleh Umar ini adalah bid'ah lughawiyah. Nah, itu biasanya mereka berargumentasi seperti itu. Tapi bagi ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu ada, mengatakan itu bukan bid'ah lughawiyah saja, itu bid'ah syariah juga, gitu ya. Tapi bid'ah hasanah dalam makna syar'i. Nah, ini yang akan kita bahas nomor 2. Jadi bid'ah syariah, ya, bid'ah syariah itu apakah memiliki makna sayyah dan hasanah juga? Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, para ulama sepakat secara haqiqah syariah, artinya penggunaan istilah bid'ah dalam konteks syariat, ya, dalam konteks agama Islam itu disepakati mengandung makna sayyi'ah. Artinya begini ya akhwat, kalau misalnya ada seorang ulama mengatakan ini adalah bid'ah dalam agama, maka konotasinya itu sayyi'ah. Ya, sekali lagi, kalau ulama menyebut bid'ah dalam masalah agama, konotasinya ya itu sayyi'ah. Pasti konotasinya buruk. Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, dan inilah yang akan diperdebatkan, apakah bid'ah secara syar'i juga mengandung makna hasanah? Yang itu maknanya bukan hakiki, tapi adalah makna majazi. Ya, mana bukan hakikinya, tapi makna majazinya. Nah, dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa bid'ah secara syar'i bisa dia bermakna hasanah juga, tapi bukan secara makna hakiki, karena konotasi bid'ah itu adalah sayyi'ah. Tapi bisa dikategorikan punya makna hasanah secara majazi namanya. Atau majazi itu artinya bukan makna hakiki lah gitu ya. Makanya mayoritas ulama yang mengatakan bid'ah itu ada hasanah, ya, menegaskan kalau ingin kita mengatakan amalan baru yang ada setelah masa Rasulullah itu boleh dilakukan, nggak boleh hanya cukup menggunakan kata bid'ah. Harus tambahkan hasanah. Karena istilah bid'ah itu konotasinya negatif. Ya, jadi konotasi misalnya begini ya, contoh sederhananya. Mayoritas ulama yang mengatakan bid'ah hasanah itu boleh, ya, mengatakan misalnya peringatan Maulid Nabi semua sepakat itu bid'ah. Peringatan Maulid Nabi semua sepakat itu bid'ah. Tapi bagi kami peringatan Maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Nah, gitu. Jadi nggak boleh hanya mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, itu nggak boleh. Bagi yang menerima konsep bid'ah hasanah ini, harus menambahkan kata-kata hasanah di situ. Karena sekali lagi istilah bid'ah itu konotasinya negatif. Jadi kalau ingin dimaksudkan bukan dengan konotasi negatif, harus ditambahkan sifat hasanah. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, siapa mereka? Mayoritas ulama yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah juga secara syar'i. Nah, dari kalangan Hanafi, Imam Ibnul Athir, Al-Munawi, Ibnu Abdin. Dari kalangan Maliki, Imam Al-Qarafi, Imam Az-Zurqani, Al-Qurtubi, An-Nafrawi. Dari kalangan Asy-Syafi'i diantaranya ini ya, diantaranya Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, Imam An-Nawawi, Abu Syamah, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Katsir, Imam Al-Suyuti. Dari kalangan Hambali diantaranya Ibnul Jauzi dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, perkataan mereka bahwa bid'ah hasanah itu ada, diantaranya adalah misalnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata seperti yang dinukil oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah secara syar'i, ya, bukan secara bahasa nih. Secara syar'i bid'ah itu ada dua. Pertama ada bid'ah mahmudah, yang kedua ada bid'ah madmumah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Ya, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, dan setiap perkara baru yang dia berkesesuaian dengan sunnah maka dia adalah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum, adapun kalau bertentangan dengan sunnah maka dia tercela. Wahtajja biqauli Umar bin Al-Khattab fi qiyam Ramadan ni'matil bid'atu hiya, dan kemudian Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab untuk menetapkan bahwa bid'ah itu ada dua secara syar'i, bukan secara bahasa, secara syar'i ada dua.
yaitu dengan perkataan Umar, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. Maksudnya adalah sholat tarawih dilakukan berjamaah dengan satu imam. Bukan sholat tarawihnya ya. Sholat tarawihnya itu sunnah, semua ulama sepakat. Tapi maksudnya adalah dilakukannya sholat tarawih dengan jamaah satu imam. Yang itu tidak pernah dilakukan di masa Rasul dan para sahabat. Tidak pernah dilakukan di masa Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah jadi kalau kita tanya nih ya Akhwat. Nah kalau kita tanya misalnya, apakah sholat tarawih berjamaah itu persoalan di luar agama? Ya jawabannya tidak, itu masalah agama gitu kan. Itu masalah syariat gitu. Tetapi rupanya Umar bin Khattab mengatakan itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Berarti kan Umar sedang berbicara tentang syariat, bukan bicara tentang urusan dunia. Ya, maka ini meniscayakan kepada kita secara syar'i ada bid'ah hasanah. Ya buktinya Umar sendiri menyebut itu bid'ah, tapi konteksnya hasanah. Nah, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan orang yang nggak paham bahasa Arab dan tidak memahami makna syar'i? Ya ini kan tujuan yang nggak benar gitu kan. Maka ketika Umar mengatakan itu bid'ah, ya berarti menunjukkan yang dia maksud bid'ah secara syar'i. Yang mana bid'ah secara syar'i di sini adalah kalau hasanah yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh lain adalah anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya ini saya tidak kutipkan di sini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya. Ya, jadi pernah suatu hari ada dua tabi'in, Mujahid dan Urwah ibn Zubair, memasuki Masjid Nabawi. Ketika mereka berdua memasuki Masjid Nabawi, mereka mendapati Ibnu Umar sedang duduk di pojok masjid. Ya, dan di situ ada sebagian orang yang sedang melakukan sholat duha berjamaah. Ya, saat itu di waktu duha ada yang sedang sholat duha berjamaah. Nah, lantas Urwah dan Mujahid bertanya kepada Ibnu Umar, ya, bagaimana pendapat Anda tentang sholat duha berjamaah ini, wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bid'atun. Amalan itu bid'ah. Tapi poinnya ya akhwat, Ibnu Umar tidak mengingkari gitu ya. Karena itu di Masjid Nabawi, kalau memang itu maksiat dan kemungkaran pasti diingkari, bahkan dilarang oleh Ibnu Umar, tapi dibiarkan oleh Ibnu Umar. Ya, dan ketika Ibnu Umar mengatakan itu bid'ah, konteksnya bukan sholat duhanya. Sholat duhanya sudah sunnah diajak oleh Rasulullah. Tapi yang beliau anggap bid'ah itu adalah ketika sholat duha itu dilakukan secara berjamaah. Yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berarti kita bisa pahami Ibnu Umar ketika menyebut bid'ah maksudnya secara syar'i, dan secara syar'i rupanya beliau tidak ingkari. Berarti ada potensi bid'ah secara syar'i punya makna hasanahnya, ya. Selama tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj mengatakan ketika beliau menafsirkan hadis kullu bid'atin dhalalah, ya. Kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Bahwa yang namanya atau makna dari hadis setiap bid'ah itu sesat, maksudnya adalah amun maksus, lafaz yang umum tapi maknanya khusus. Apa maksud lafaz umum maknanya khusus? Maksudnya adalah setiap bid'ah sesat, maknanya sebagian besar bid'ah sesat. Kebanyakan bid'ah itu sesat. Kebanyakan bid'ah itu sesuatu yang buruk. Berarti kalau kita katakan kebanyakan, ada potensi sebagian yang lain tidak sesat. Nah gitu. Ya, jadi maknanya itu umum, lafadznya bukan maknanya ya. Lafadznya itu umum, tapi maknanya khusus. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah setiap bid'ah itu sesat, maksudnya sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Berarti kan ada sebagian kecil yang nanti dikecualikan, yang tidak dikategorikan sesat. Itu pemahaman terbaliknya kan seperti itu. Nah lantas bagaimana kaidah untuk membedakan bid'ah itu sesat atau tidak? Kembali kepada perkataan Imam Syafi'i tadi. Ma wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa madmum. Apa yang berkesesuaian dengan sunnah Nabi meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi ya, maka itu adalah baik. Tapi kalau bertentangan, berarti di sini yang harus dicari itu ada nggak pertentangannya. Bukan yang dicari itu ada nggak contoh Nabinya, bukan. Tapi yang dicari adalah adakah pertentangannya dengan sunnah. Ya, contoh sederhananya nih, apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kita belajar agama virtual lewat Zoom gitu ya. Nah, saya tanya, ini masalah agama atau dunia? Ya, pasti kita akan mengatakan ini agama, thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi itu agama. Alatnya pakai Zoom. Ada nggak di zaman Nabi ngaji pakai Zoom? Kan nggak ada. Nah, berarti ini bid'ah sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah menyelisihi sunnah? Ya, jawabannya tidak. Ya, maka kalau tidak menyelisihi sunnah bisa kita sebut bid'ah hasanah gitu ya. Nah, tapi nggak boleh kita katakan bid'ah saja, harus ada tambahan hasanahnya.
Jadi nggak boleh kita katakan ngaji virtual via Zoom itu bid'ah. Nggak boleh seperti itu. Harus ditambahkan bid'ah hasanah. Ya, agar tidak terkonotasi sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Baik, ini pendapat pertama dan ini menurut saya pendapat mayoritas ulama. Dan ini sebenarnya kalau saya kecenderungannya kepada pendapat ini. Ya. Walaupun tentu kita tetap menghargai pendapat yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian kecil ulama, ya kalau menurut saya, kajian saya menyimpulkan ini pendapat sebagian kecil ulama, mereka menolak makna bid'ah hasanah dalam arti tidak ada makna majaz syar'i untuk bid'ah hasanah. Artinya mereka mengatakan bid'ah itu secara hakiki sudah sesat. Nggak ada istilah bid'ah hasanah secara majazi. Ya. Nah ini pendapat yang kedua. Nah, siapa yang berpendapat seperti itu? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, wa qad katabtu fi ghairi hadzal mawdi' anna al-muhafadzata ala umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah muta'ayyinun. Kata beliau, aku telah menulis di berbagai macam tulisanku bahwa memahami hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah itu harus dimaknai dengan makna umumnya. Dan itu wajib dimaknai secara umum wa annahu yajibul amal bi umumihi, dan wajib kita mengamalkan ya memahami makna kullu bid'atin itu dengan makna umumnya. Artinya beliau ingin menegaskan nggak ada pengecualian dari bid'ah yang kemudian dikatakan sebagai bid'ah hasanah, nggak ada. Intinya kalau yang namanya bid'ah ya sudah sesat dalam makna syar'i ya. Nah, bahkan beliau kemudian mengatakan wa anna man akhadha yusanniful bid'ah ila hasan wa qabih. Nah, ini beliau mengkritik ya. Beliau mengkritik ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, hasan dan qabih atau sayyi'ah dan hasanah. Kata beliau, orang yang menulis dan menyimpulkan bahwa bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah, wa yaj'alu dzalika dzari'atan ila alla yu'taju bil bid'ah lan nahi faqad akhta. Bahkan beliau menegaskan orang yang membagi bid'ah menjadi dua dan dijadikan sebagai alat untuk membolehkan perkara bid'ah, ya maka dia sebenarnya telah keliru. Jadi Ibnu Taimiyah ini seakan mengatakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bid'ah itu ada dua itu keliru gitu ya. Yang benar itu adalah ya setiap bid'ah sesat. Ya kita hargailah ini pendapat beliau dan kita hormati karena beliau juga seorang ulama besar, tapi saya pribadi menganggap pendapat beliau ini kurang tepat ya, karena pendapat mayoritas ulama mengatakan bid'ah itu adalah ada dua tadi ya. Jadi tidak setiap bid'ah sesat, dan makna lafaz umum dalam Al-Qur'an itu tidak selalu dia dimaknai umum. Contoh misalnya ya, dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata umum tapi maknanya khusus. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah menghancurkan segala sesuatu dari kaum itu. Padahal reruntuhannya masih ada, berarti kan nggak dihancurkan semua, gitu kan? Sebagian besarnya yang dihancurkan. Nah, namun masih tersisa reruntuhan yang bisa kita ambil ibrah. Berarti maknanya tidak semuanya dihancurkan oleh Allah, gitu ya. Nah, begitu juga misalnya kita katakan atau kita membaca ayat misalnya kullu syai'in halikun illa bukan itu. Ya kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah, ya. Kecuali Allah akan musnah. Berarti kan ada pengecualian dari kata kullun itu tadi. Ya, tidak semua makna kullun bermakna semuanya, ya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadis makna kullu tidak dalam arti semuanya banyak, bukan hanya satu dua, ya. Maka kullu bid'atin dhalalah pun maknanya bisa saja seperti itu. Jadi sekali lagi ya akhwat, bisa kita simpulkan mayoritas ulama berpendapat tidak setiap bid'ah itu sesat. Artinya ada yang hasanah dan makna kullu itu amun maksus ya. Amun maksus itu artinya umum, maknanya khusus. Sedangkan pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Berarti hadis Nabi kullu bid'atin itu maknanya amun urida bihil umum qat'an. Lafaz umum yang ingin dimaksudkan dengan makna umumnya, tidak ada pengkhususan di situ. Nah, jadi ini perdebatannya nih ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih, ya kita coba cari tahu bagaimana sih bisa mencari titik temu agar kemudian perdebatan ini bisa kita urai gitu ya, biar tidak menjadi perdebatan yang berlarutan lah gitu ya. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, titik ikhtilaf perselisihan ulama adalah ketika bid'ah ini dimaknai secara hasanah lewat makna syar'i, bukan makna lugawinya atau bukan makna hakikoh syar'iyahnya ya, yang wilayah sayyi'ah, tapi hasanah secara makna majaz syar'i. Ini titik ikhtilaf. Baik, sekarang kita akan cari tahu titik temunya ya akhwat. Apa titik temunya untuk bisa kita ambil sebagai solusi lah kalau menurut saya agar perdebatan ini
bukan hanya perdebatan yang ya sifatnya konsep saja lah, tapi secara praktis sebenarnya bisa kita cari titik temunya. Ya. Pertama, titik temunya bisa kita pahami ya dengan kita mengkaitkan istilah bid'ah ini dengan sunnah. Kita bisa mencari titik temunya dengan memahami istilah bid'ah dikaitkan dengan sunnah. Nah, bagaimana? Ya, nah ini sebelum masuk kepada bagaimana sunnah dan bid'ah ini harus kita kaitkan agar cari titik temunya. Nah, ini saya kutipkan dulu ya perkataan dari Imam Ibnu Daqiqil Id dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah ketika beliau menafsirkan hadis hadis riwayat Imam Muslim itu dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, beliau kemudian menafsirkan lafdzul muhdas wa lafdzul bid'ah la yadhummani li mujarradil ismi bal li ma'nal mukhalafah lisunnah. Nah, ini poin pentingnya nih ya. Jadi kata beliau, lafadz muhdas dan bid'ah itu tidaklah dicela gara-gara namanya, gara-gara dia sebagai perkara baru. Jadi perkara baru itu tidak dicela karena dia barunya, bukan. Perkara baru itu sesuatu yang niscaya akan muncul gitu. Tapi dia dicela bukan karena barunya, kata Imam Ibnu Daqiqil Id. Tapi dia dicela karena ada makna di dalam perkara baru itu berupa al-mukhalafah lisunnah, pertentangannya dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita katakan setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, ya tanpa diberikan standar bahwa yang sesat itu yang bertentangan dengan sunnah, berapa banyak perkara baru yang kita sesatkan hari ini, ya. Karena ketika kita akan setiap baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, itu kan mutlak. Dan akan ada akan ada masalah juga kalau misalnya ada yang bilang, ya bedakan dalam urusan agama dengan urusan dunia. Lah, dalil membedakan urusan agama dan dunia itu mana? Kan nggak ada juga. Gitu ya. Karena ketika Rasul mengatakan setiap bid'ah itu sesat, nggak ada tambahan dari Nabi, maksudnya urusan agama, nggak ada. Berarti akan jatuh juga dalam urusan duniawi. Dan kita pahami dalam urusan dunia berapa banyak perkara baru yang muncul setelah masa Rasulullah sampai hari ini. Nah, jadi artinya sekali lagi, makna suatu bid'ah itu dicela bukan karena dia bid'ahnya, bukan karena barunya, tapi ketika bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ini juga sebenarnya menguatkan ya, ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan kalau ada perkara baru tidak bertentangan dengan sunnah, ya berarti bid'ah hasanah. Gitu. Nah, karena Imam Ibnu Daqiqil Id ini termasuk ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya. Nah, jadi intinya ya akhwat, titik temunya itu adalah kaitkan dengan sunnah. Paham kita akan pahami bid'ah dengan benar. Kaitkan dengan sunnah, kita akan pahami bid'ah dengan benar. Nah, caranya bagaimana? Ya. Nah, ini kita baru bicara caranya. Caranya adalah ya akhwat, caranya adalah begini. Pertama kita pahami maknanya dulu. Ya, makna sunnah lalu kita kaitkan dengan bid'ah. Makna sunnah itu apa sih? Ya, secara bahasa, makna sunnah itu kan adalah tradisi yang diikuti, as-siratul muttaba'ah. Jadi kalau dikatakan saya menciptakan sunnah, lalu sunnah ini diikuti oleh orang lain. Nah, itulah makna bahasanya. Jadi sunnah itu adalah tradisi yang diikuti. Nah, apa bedanya dengan makna bid'ah? Mirip sebenarnya. Bid'ah itu kan perkara baru. Ya, yang mana perkara baru itu potensial juga akan diikuti oleh orang lain, gitu ya. Nah, jadi sunnah dan bid'ah itu secara bahasa sebenarnya memiliki makna yang sangat dekat sekali. Secara bahasa ya, jadi sunnah itu maknanya tradisi yang diikuti, bid'ah itu perkara baru yang mungkin juga akan diikuti oleh orang lain. Artinya bid'ah akan bisa menjadi sunnah secara bahasa. Ya, bid'ah akan bisa menjadi sunnah secara bahasa. Ya, tapi kalau misalnya bid'ah itu tidak diikuti oleh orang lain, ya dia tidak menjadi sunnah gitu. Jadi syaratnya harus diikuti baru disebut sunnah. Secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, sekarang kita maknai secara fikih atau bukan secara fikih, secara syariah. Sunnah itu kan sering kita pelajari dalam ilmu hadis, maknanya adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal Qur'an. Apapun yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Qur'an itu sunnah. Perkataannya, perbuatannya, putusan hukumnya, sifatnya, intinya apa yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Qur'an itulah sunnah, ya. Semua yang dikaitkan dengan Nabi selain Al-Quran itu sunnah. Nah, sebenarnya ketika kita memahami makna sunnah seperti itu, sederhananya juga kita bisa pahami bid'ah. Berarti, kalau segala hal yang dikaitkan dengan Nabi adalah sunnah, berarti sesuatu yang tidak dikaitkan dengan Nabi namanya bid'ah. Gitu aja sederhananya gitu ya. Makanya Imam Al-Iz Ibn Abdissalam ya, menyebutkan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, definisi bid'ah yang menurut saya paling cocok kalau kita kaitkan dengan sunnah.
definisi bid'ah yang paling cocok kalau kita kaitkan dengan sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maka bid'ah itu, kata Imam Al-Is bin Abdissalam, fi'lun malam yu'had bi ahdi Rasulillah. Perkara yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Nah, sekarang poin-poinnya apa nih dari dua definisi ini? Nah, ini ya. Poin-poinnya. Pertama, sunnah dan bid'ah itu poin pentingnya ada pada sosok Rasulullah SAW. Berarti dia sudah dimaknai secara syar'i. Kalau sudah ada sosok Nabi, ya. Dalam arti apa kok kemudian sosok Nabi menjadi perkara atau sosok Nabi menjadi poin penting, ya? Karena yang namanya sunnah itu sesuatu yang dilakukan atau disandarkan kepada Nabi, berarti bid'ah itu sesuatu yang tidak disandarkan kepada Nabi. Nah, begitu aja definisi sederhananya kalau kita kaitkan dengan sunnah. Dan yang kedua, sunnah dan bid'ah itu bukan hukum syariah. Sunnah dan bid'ah itu bukan hukum syariah. Maka nggak ada misalnya kita katakan hukumnya sunnah Nabi, nggak ada gitu ya. Sebagaimana hukumnya bid'ah itu nggak ada. Ya, coba kalau kalian belajar ilmu fikih itu ya, nggak ada istilah hukum bid'ah gitu ya. Karena sunnah dan bid'ah itu bukan hukum syariah. Lantas apa sunnah dan bid'ah itu kalau dia bukan hukum syariah? Yang mana sunnah dan bid'ah itu pada dasarnya perkara, perbuatan, atau segala hal yang memiliki implikasi kepada hukum syariah. Sunnah Nabi itu ada hukum syariahnya, bid'ah itu ada hukum syariahnya, tapi sunnah dan bid'ah bukan hukum syariah. Contoh ya, contoh sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau tidur berwudu dulu sebelumnya, itu kan sunnah beliau. Ya, tapi apa hukumnya? Nah, itu pertanyaannya begitu. Apa hukumnya bagi umat berwudu sebelum tidur? Rupanya sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Ya, sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dari sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Nah, sholat 5 waktu bagi umat apa hukumnya yang dilakukan oleh Nabi? Sholat 5 waktu itu adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Nah, berarti sunnah Nabi itu bukan hukum, tapi sesuatu yang akan kita cari tahu hukumnya apa. Rupanya hal itu pun berlaku pada istilah bid'ah. Ya, bid'ah itu bukan hukum. Nggak pernah kita belajar ilmu fikih ada hukum bid'ah. Nggak ada gitu. Tapi ketika kita katakan ini perkara bid'ah, ya sepakat ini bid'ah misalnya. Tapi apa hukumnya bagi umat? Nah, itu yang harus dicari tahu ya, akhwat. Ya, belajar virtual via Zoom. Ya, itu bid'ah. Apa hukumnya? Ya, hukumnya bisa sunnah kalau itu media yang bisa kita jadikan untuk mentransfer ilmu. Ya, azan itu kalau azan jelas adalah amalan yang disunahkan dan hukumnya adalah sunnah. Tapi azan menggunakan pengeras suara, semua ulama sepakat itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Tapi kalau pakai pengeras suara dan kemudian suaranya bisa tersampaikan kepada orang yang banyak, bagaimana hukum secara fikih? Ya sunnah, berarti bid'ah yang hukumnya sunnah, gitu. Bid'ah yang hukumnya sunnah. Nah, jadi intinya sekali lagi, sunnah dan bid'ah bukan hukum syariah, tapi perkara yang akan kita cari tahu hukumnya apa. Nah, maka kalau perkara ini akan kita cari tahu hukumnya, ya berarti hukumnya kan bisa terikat dengan 5 hukum, ya. Yang mana 5 hukum syariah itu ada 5, ada wajib, haram, sunnah, mandub. Mandub ini yang nanti kita sebut sunnah dalam fikih, makruh dan mubah. Maknanya ya akhwat, mau pada hal yang disebut sunnah Nabi ataupun bid'ah, hakikatnya dua-duanya berpotensi akan terikat dengan 5 hukum ini. Ya. Nah, kemudian cara mengetahui bagaimana hukum syariah atas sunnah dan bid'ah ini tadi, maka cara mengetahuinya adalah dengan menimbangnya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Dan inilah definisi yang menurut saya paling cocok disebutkan oleh Imam Al-Is Ibn Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam. Beliau mengatakan, ya ini saya kutipkan di sini. Jadi beliau mengatakan, al-bid'atu fi'lun lam yu'had fi ahdi Rasulillah wa hiya munqasimatun. Bid'ah itu perkara yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi dan dia terpecah-pecah, terbagi-bagi menjadi 5. Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah. Wa tariqu ma'rifati dzalika antu radul bid'atu ala qawaidis syariah. Itu definisi beliau tentang bid'ah. Dan cara kita mengetahui apa hukum atas bid'ah dengan mengembalikannya kepada kaidah-kaidah syariat. Ya, contoh sederhana begini. Menggunakan pengeras suara, mikrofon. Apa hukumnya? Tergantung.
Di mana atau untuk apa digunakannya mikrofon itu? Kalau digunakan untuk media menyampaikan ilmu, ya sunnah hukumnya, bahkan bisa wajib. Karena kalau tidak digunakan khawatir salah paham yang mendengar. Tapi kalau digunakan untuk misalnya nyanyian-nyanyian yang erotis, yang isinya adalah maksiat, ya maka hukumnya bisa haram, gitu ya. Tergantung seperti pisau. Pisau itu dia alat, tapi hukum yang terikat dengan alat itu bisa berbeda tergantung bagaimana digunakan. Ya, kalau dia digunakan untuk masak dan masaknya itu misalnya untuk anak-anak ya yang bagian dari nafkah ya wajib. Tapi kalau dipakai untuk membunuh orang ya hukumnya haram. Nah, begitulah perkara bid'ah dan sunnah ini punya potensi kepada hukum yang beragam ya. Nah, nanti akan kita cari tahu nih apa hukumnya. Akan kita cari tahu detail-detail hukumnya. Ini apa namanya apa istilahnya itu makna atau bukan mana ya titik temu pertama yang akan kita jadikan dasar untuk memahami perdebatan tentang sunnah bid'ah tadi. Jadi intinya sunnah dan bid'ah berpotensi akan kita kembalikan kepada 5 hukum syariah. Nah contohnya nih ya akhwat, contohnya nih. Saya kasih contoh untuk rupanya sunnah itu bisa terikat dengan 5 hukum, sebagaimana bid'ah juga bisa terikat dengan 5 hukum. Ya, jadi sunnah dan bid'ah ini bisa terikat dengan 5 hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ada sunnah Nabi yang bahkan hukumnya haram, makruh, mubah. Sebagaimana ada bid'ah yang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Apa contohnya? Nah ini sebelum masuk kepada contoh ya, ini definisi yang tadi saya sebutkan ya. Definisi Imam Al-Iz bin Abdissalam. Definisi Imam Al-Iz bin Abdissalam tentang bid'ah yang tadi saya sebutkan. Nanti kalian baca lagi di PowerPoint ini. Intinya kata beliau, bid'ah itu apa yang tidak dilakukan di zaman Nabi dan dia terpecah menjadi 5 dan cara mengetahuinya dengan menimbangnya berdasarkan kaidah syariat. Ya, maka bid'ah itu ada 5 hukum sebagaimana sunnah Nabi ada 5 hukum. Contoh ya, sunnah Nabi yang wajib, sholat wajib. Sholat wajib itu kan sunnah Nabi juga. Oh, Nabi tidak pernah tinggalkan gitu, tapi hukumnya wajib bagi kita. Nah, sedangkan Imam Izzuddin bin Abdissalam memberikan contoh bid'ah yang wajib seperti al-ishtighal bi ilmin nahwi alladzi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulih. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu nahwu dalam rangka untuk memahami firman Allah dan hadis Rasulnya. Nah, berarti diciptakannya ilmu nahwu itu termasuk hukumnya wajib, walaupun wajibnya fardu kifayah. Ya. Nah, padahal di zaman Nabi ada nggak ilmu nahwu? Ada nggak yang namanya fa'il itu marfu, yang namanya maf'ul itu mansub, yang namanya isim majrur itu majrur? Nah, itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, ada nggak di zaman Nabi tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al? Nggak ada di zaman Nabi gitu ya. Ada nggak tasrif lughawi ya fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum? Nggak ada di zaman Nabi. Tapi semua ulama sepakat diciptakannya kaidah-kaidah nahwu. Kalau itu dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah agar kesimpulannya tidak salah, maka dia menjadi alat yang hukumnya wajib. Bid'ah yang hukumnya wajib. Perkara baru yang hukumnya wajib. Maka dia masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Tapi kalau dipahami kalau tidak bisa dipahami kecuali dengan alat-alat yang diciptakan setelah masa Rasul, maka memahami dan menciptakan alat itu pun hukumnya menjadi wajib. Nah, itu berarti kaidah syariah yang digunakan ya untuk menetapkan bid'ah yang wajib. Baik. Kemudian sunnah yang hukumnya sunnah dan bid'ah yang hukumnya sunnah. Sunnah yang hukumnya sunnah adalah sholat sunnah. Ya. Rasulullah melakukan sholat tahajud, Rasul melakukan sholat duha, Rasul melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, Rasul melakukan sholat witir. Nah, itu kan sunnah Nabi semua itu ya, sunnah Nabi semua. Nah, hukumnya bagi kita sebagai umat apa? Ya Rasul tegaskan selain sholat 5 waktu sunnah. Berarti ini sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Gitu ya. Nah, adapun contoh sunnah, contoh bid'ah yang sunnah apa? Nah, ini dicontohkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, ihdatsul madaris wa kullu ihsanin lam yu'had fil asl awal. Seperti membangun madrasah, lembaga pendidikan, dan setiap kebaikan yang tidak pernah dicontohkan di masa Rasulullah. Ya, semua kebaikan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu termasuk bid'ah yang hukumnya sunnah. Ya, artinya kebaikan yang diakui oleh syariat dan tapi tidak pernah ada contohnya di masa Nabi, itu termasuk bid'ah yang hukumnya sunnah. Ya, baik. Kemudian ada nggak yang kemudian sunnah yang haram? Ada sunnah yang haram. Sebagaimana bid'ah yang haram juga ada. Sunnah yang haram misalnya beristri lebih dari 4 orang.
Rasulullah boleh, berarti sunnah Rasul. Rasulullah itu punya istri 9. Sunnah Rasul bukan? Sunnah Rasul, istri 9 itu. Tapi boleh nggak bagi kita umatnya? Jawabannya tentu tidak boleh, haram gitu ya. Berarti itu sunnah Nabi yang hukumnya haram bagi umat. Nah, sedangkan kalau bid'ah yang haram dicontohkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam seperti paham Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Seperti paham-paham akidah yang muncul setelah masa Rasul tapi menyimpang dari ajaran Rasul, yang menolak takdir atau yang menganggap manusia tidak punya ikhtiar, Jabariyah ya, atau yang menganggap iman itu tidak fluktuatif, iman itu stagnan, tidak berubah ya, atau yang meyakini Allah itu bersifat seperti makhluk. Nah, ini paham-paham yang muncul setelah masa Rasul ini dikategorikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagai bid'ah yang haram ya. Atau intinya setiap perkara yang bertentangan dengan syariat, perkara baru yang bertentangan dengan syariat itu adalah bid'ah yang haram. Lalu kemudian yang makruh. Ya, yang makruh misalnya adalah puasa wisol. Puasa wisol itu ya akhwat dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah puasa wisol. Tapi rupanya Rasul melarang umatnya untuk ikut puasa wisol, dan larangan itu kata para ulama disimpulkan makruh saja hukumnya. Ya, puasa wisol itu apa sih artinya? Puasa wisol itu artinya adalah puasa yang berlanjut, tidak berbuka dan tidak sahur. Jadi kita puasa beberapa hari, 2-3 hari misalnya, tapi nggak buka, nggak sahur. Nggak iftar, nggak sahur. Nah, itu namanya puasa wisol. Rasulullah pernah melakukan puasa wisol. Ya, tetapi ketika ditanya oleh sahabatnya, diantaranya Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, bolehkah kami juga ikut puasa wisol ya Rasulullah? Rasul mengatakan tidak. Bahkan Nabi mengatakan la shoma man bukan. Bahkan naha anil wisol, ya disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Rasul melarang kami puasa wisol. Jadi Rasulullah melarangnya padahal beliau melakukan. Nah, maknanya ini ada sunnah Nabi tapi hukumnya makruh saja. Nah, contoh yang bid'ah dan makruh dicontohkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam seperti zukhrufatul masajid, menghias masjid ya, menghias masjid dengan hal-hal yang mubazir. Nah, itu dikategorikan oleh beliau sebagai bid'ah yang makruh. Makanya para ulama mengatakan ya akhwat, menempel ya masjid, kubahnya atau dindingnya dengan emas itu termasuk perkara bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada, tapi hukumnya makruh saja karena dianggap sebagai hal yang berlebih-lebihan ya. Nah, itu jadi ini juga bid'ah, di zaman Nabi nggak ada tapi hukumnya cuma sebatas makruh. Dan yang terakhir bid'ah yang mubah. Nah, bid'ah yang mubah misalnya apa? Sunnah, bukan bid'ah yang mubah, sunnahnya dulu. Sunnah yang dia mubah. Sunnah yang dia mubah. Misalnya seperti sunnah jibillah dan ada arabiyah. Perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, tetapi itu sesuatu yang tidak wajib atau tidak menjadi syariat bagi umat. Karena Rasulullah melakukannya sebagai bagian dari tradisi orang Arab. Contoh, misalnya Rasulullah itu kalau sarapan pagi, beliau pakai kurma, nggak pakai nasi goreng, gitu ya. Nah, Rasulullah itu kalau sarapan pakai kurma, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, umat kalau makan sarapan pakai kurma, gitu ya, itu mengamalkan sunnah tidak? Ya iya mengamalkan sunnah, tapi kan itu sunnah yang terkait dengan tradisi orang Arab, karena itulah makanan pokoknya. Berarti hukumnya mubah saja. Kecuali kalau misalnya makan kurma itu dilakukan sebagai bagian dari ritual ibadah, misalnya dimakan saat berbuka puasa, naik tingkatnya dari sunnah yang mubah menjadi sunnah yang sunnah. Tapi kalau misalnya bukan dalam rangka ibadah, tapi itu sebagai makanan pokok Nabi sehari-hari dan kita ingin mencontohnya, ya silakan saja, tapi tidak ada nilai pahala di situ. Ya, karena itu mubah saja, karena itu adalah tradisi orang Arab yang tetap dilakukan Nabi sebagai orang Arab, gitu ya. Tapi memang memang dicatat di dalam kitab-kitab hadis. Makanya disebutkan dalam riwayat ya akhwat, Rasulullah itu makanan kesukaannya adalah dendeng, kodit. Rasulullah itu suka makan dendeng, yaitu daging yang dikeringkan. Itu makanan favorit Rasulullah. Dan ditambahkan dengan cuka, itu makanan favorit Rasulullah. Pertanyaannya begini, kalau kita punya selera yang juga sama dengan Rasul, apakah kemudian dikatakan kita sudah mengamalkan sunnah yang sunnah? Jawabannya tidak. Ya, itulah Rasulullah sebagai manusia punya hobi tertentu dalam makanan tertentu dan itu hukumnya mubah saja. Ya. Nah, jadi sekali lagi, tapi begini ya. Kalau kita melakukan perkara mubah yang itu menjadi tradisi Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya sebagai bangsa Arab, kalau dalam rangka kita niatkan iqtidah, kalau dalam rangka kita niatkan untuk beruswah, ada nilai pahalanya. Tapi pahalanya dalam konteks beruswah, bukan dalam amalannya. Ya. Dari uswahnya itu yang kita dapat nilai pahala, bukan karena amalannya. Dan niatnya yang kita dapatkan dari sisi pahala itu karena niat. Ya, jadi niatnya yang kita dapatkan pahala. Misalnya sebagai satu contoh sederhana,
kalau kita tidur, ya sekedar tidur hukumnya mubah. Nggak ada tidur itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, itu nggak ada ya. Tidur itu mubah. Tetapi kalau tidurnya itu kita niatkan sebagai cara untuk merehatkan badan agar kita nanti bisa ibadah, ya, maka niatlah yang akan bernilai pahala. Nah, begitulah cara kita memahami perbuatan Rasulullah yang itu bukan syariat bagi umat. Pada dasarnya mubah saja hukum asalnya. Tapi kalau kita niatkan untuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di situ ada nilai pahala lewat niatnya. Nah, ini kalau dalam istilah fikih ya, Akhwat, kalau dalam istilah fikih namanya disebut dengan mulhaqqatul ibadah. Namanya mulhaqqatul ibadah. Apa makna mulhaqqatul ibadah? Amalan yang bukan ibadah tapi bisa bernilai ibadah lewat niat. Itu namanya mulhaqqat al-ibadah ya. Nah, sedangkan contoh bid'ah yang mubah ya. Contoh bid'ah yang mubah kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam seperti al-musafahatu aqibas subhi wal asar. Bersalam-salaman setelah sholat berjamaah, khususnya dalam sholat subuh dan asar. Nah, beliau menganggap bersalam-salaman setelah sholat berjamaah itu perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ini adalah perkara baru yang hukumnya mubah saja. Melakukannya silakan, nggak melakukannya nggak ada masalah. Ya. Nah, kenapa kok kemudian dikategorikan mubah? Karena bersalaman itu ada anjurannya di dalam Islam, tetapi membatasi pada praktek sholat jamaah nggak ada contohnya dari Rasulullah, maka hukumnya adalah mubah saja ya. Dan inilah ya akhwat, nanti kalau kita bicara tentang bid'ah, kebanyakan bid'ah itu dikategorikan mubah ketika ada percampuran antara ibadah dengan non ibadah ya, yang nanti akan kita sebut dengan istilah bid'ah idhofiyah, yang rata-rata hukum asalnya mubah ya. Tapi intinya yang ingin saya tegaskan, poin kedua bahwa untuk mencari titik temu perdebatan antara yang mengatakan bid'ah hasanah dan tidak ada bid'ah hasanah, menurut saya sih nggak usah kita perdebatkan hasanah atau tidak hasanahnya. Yang kita perlu cari tahu adalah apa hukum syariahnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya gini, amalan kalian dituduh bid'ah misalnya oleh seseorang, ya. Ini bid'ah ini. Nah, kalian balik nanya, apa hukumnya bagi saya? Apakah haram, wajib, sunnah, makruh, mubah? Jadi jangan cukup hanya di istilah bid'ah saja, kembali kepada hukumnya. Atau misalnya ada orang yang bilang, ini adalah sunnah Nabi. Betul itu sunnah Nabi, tapi pertanyaannya apa hukumnya bagi kita umatnya? Nah, gitu. Itu juga perlu diperjelas gitu ya. Jadi tidak cukup kita katakan ini bid'ah atau kita katakan ini sunnah Nabi. Harus kemudian kita analisa dan kita simpulkan apa hukumnya bagi kita sebagai umat. Karena yang menjadi pertanggungjawaban kita nanti di akhirat adalah terkait dengan kelima hukum ini tadi. Maka 5 hukum ini kan ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Baik, ini poin kedua. Nah, sekarang poin berikutnya, poin ketiga dan keempat atau bab 4 dan bab 5 yang dalam slide ini, untuk kita bisa memahami bid'ah dan sunnah lebih detail lagi dalam konteks menelaah hukum-hukumnya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, ini waktu ini masih ada nggak? Dan kalau masih ada, berapa tersisa? Ada yang bisa jawab? Masih ada waktunya nggak? Ini saya nggak lihat jam ini. Takutnya kelewatan nanti. Masih ada nggak? Hah? Masih ada? Halo? Oh, saya lanjut aja ya. Nanti kalau jadi gini, maksud saya kalau nanti waktunya mau habis, tolong diinformasikan saja biar saya agak sedikit percepat ya. Oh, enggak Ustadz, nanti mengikuti Ustadz saja insya Allah. Nah, gitu. Tapi tetap ya sesuai, kalau bisa sesuai jadwal saja. Oke, kalau jadwal di 10.30 insya Allah nanti kalau sekiranya ada hal yang masih penting untuk disampaikan, kami ngikut Ustadz Mawar tafadhol. Baik, oke. Baik. Saya nggak melihat jam, mana apa. Baik, sekarang kita masuk kepada persoalan hukum syariah atas sunnah ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya sunnah punya potensi untuk bisa dihukumi dengan 5 hukum. Nah, sekarang kita lebih detailkan lagi ya. Bagaimana kok 5 hukum syariat ini berlaku pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama ya, yang kita harus pahami kan bahwa yang namanya sunnah Nabi ada 2 secara umum ya. Ini secara umum lah, secara umum. Sunnah Nabi itu ada 2. Pertama adalah wujudnya perkataan, langsung muncul dari lisan Rasulullah, Rasul bersabda. Atau wujudnya adalah dari kesaksian sahabat. Kesaksian sahabat tentang Rasulullah. Itu namanya disebut fi'li. Jadi,
sunnah Nabi itu ada yang wujudnya sabda Rasul langsung, misalnya seperti hadis innamal a'malu binniyat, nah itu namanya hadis qauli atau sunnah qauliyah. Ada yang wujudnya adalah kesaksian sahabat, perkataannya itu perkataan sahabat, tapi disandarkan kepada Rasulullah. Ya, nah itu namanya sunnah fi'liyah. Nah, untuk sunnah qauliyah ada tiga kemungkinan. Sabda Nabi itu ada tiga kemungkinan, bisa wujudnya perintah, bisa wujudnya larangan, bisa wujudnya pilihan. Kalau yang namanya perintah akan punya potensi kepada tiga hukum. Kalau kita kaji dan analisis menggunakan ilmu usul fikih. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih ya akhwat, perintah Rasulullah itu punya potensi kepada tiga hukum. Bisa berpotensi hukumnya wajib atau sunnah atau mubah. Nah ini saya kasih contoh ketiga sabda Nabi yang hukumnya itu bisa menjadi tiga tadi. Yang pertama, hukumnya bisa wajib. Hukumnya bisa wajib. Misalnya Nabi SAW mengatakan idza fasa ahadukum fi sholati falyansorib wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Kalau seorang di antara kalian buang angin, kentut ya di dalam sholatnya, maka Rasul memerintahkan falyansorib, sholatnya batalkan, wal yatawadda, wudunya diulangi, kemudian wal yu'id as-shalah. Lalu kemudian juga mengulangi sholatnya. Berarti kan ada tiga perintah dalam hadis ini ya, membatalkan sholat, mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Dan ketiga perintah ini hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya sholatnya tetap dilanjutkan ya nggak sah, karena kalau dia buang angin. Ya. Nah jadi ketiga perintah ini hukumnya wajib. Ya. Kemudian perintah yang hukumnya sunnah. Perintah yang hukumnya sunnah misalnya hadis Nabi, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan untuk bersiwak, untuk menggosok gigi setiap kali mereka hendak berwudu. Nah, di sini ada kata-kata la amartuhum, ada kata-kata aku perintahkan. Tapi rupanya Rasul memberikan isyarat bahwa perintah ini tidak sampai wajib, perintah ini hanya sunnah saja. Kenapa kok perintah ini hanya sunnah saja? Karena Nabi mengatakan laulaan asyuqqa, kalau seandainya tidak memberatkan, berarti kan menunjukkan bersiwak itu sebenarnya dianggap memberatkan oleh Nabi. Karena itu perintahnya sifatnya anjuran saja. Nah, berarti perintah Nabi dalam hadis ini adalah sunnah, tidak sampai wajib ya. Nah, yang ketiga adalah perintah yang mubah. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa thalath yattasyadu tawli ala man la tawla lahu faqulu ma badalakum wa at'imu waddakhiru. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari agar daging kurban itu bisa tersebarkan, terdistribusikan kepada yang membutuhkan. Tetapi hari ini, kata Nabi, hari ini makanlah apa yang bisa dimakan, kemudian berilah kepada orang yang bisa diberikan, waddakhiru, dan boleh disimpan meskipun lebih dari 3 hari ya. Berarti ya akhwat, dulu Nabi pernah melarang kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, tapi kemudian Nabi membolehkan untuk menyimpannya lebih dari 3 hari pada saat hadis ini disampaikan oleh beliau. Nah, disimpulkan oleh para ulama suatu kaidah, al-amru ba'dan nahyi lil ibahah, atau al-amru ba'dal hadari lil ibahah. Perintah yang datang setelah larangan hukumnya mubah. Awalnya Nabi melarang untuk menyimpan. Lalu Nabi memerintahkan, waddakhiru itu perintah, simpanlah, itu kan perintah. Maka kesimpulannya perintah yang muncul setelah larangan hukumnya mubah. Jadi kalau secara fikih bisa kita katakan perintah Nabi untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu perintah yang mubah, bukan perintah yang sunnah atau wajib. Nah, berarti kita bisa simpulkan perintah Nabi ada potensi kepada 3 hukum. Nah, tinggal kita harus berhati-hati ya akhwat. Kita harus berhati-hati untuk menyimpulkan ini kalau kita baca hadis misalnya dan itu perintah, apakah ini perintahnya wajib atau sunnah atau mubah. Ya, kalau kita nggak bisa simpulkan karena kita tidak punya kapasitas sebagai seorang mujtahid, ya tanyalah kepada yang bisa menjelaskan lewat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dan seterusnya. Ya, jadi intinya harus hati-hati menyimpulkan suatu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua perintah Nabi itu wajib, tapi memungkinkan untuk bisa sunnah atau mubah. Nah, sedangkan kalau larangan Nabi SAW melarang kita melakukan sesuatu, maka potensinya bisa hukumnya haram atau bisa hukumnya makruh. Ya, contoh misalnya adalah larangan Nabi yang hukumnya haram. La yaktubu ba'dukum ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahul khatib. Janganlah seorang di antara kamu melamar seorang yang sudah dilamar, melamar seorang wanita yang sudah dilamar saudaranya.
hingga si pelamar pertama meninggalkan lamaran tersebut atau mengizinkan pihak kedua untuk melamar. Artinya ya akhwat, Rasul di sini kan mengatakan janganlah melamar wanita yang sudah dilamar. Janganlah itu larangan, dan para ulama menyimpulkan larangan di sini hukumnya haram. Jadi melamar seorang wanita yang sudah dilamar itu hukumnya haram. Sampai kemudian si laki-laki yang melamarnya itu meninggalkannya, artinya tidak melanjutkan atau mengizinkan pihak kedua untuk melamarnya. Nah, jadi hadis ini intinya ingin saya tegaskan, kesimpulan hukumnya adalah haram, adalah larangan yang haram. Ya. Nah, ada larangan yang hukumnya makruh. Misalnya seperti hadis laisa minna man istanja min rih. Bukanlah bagian dari golonganku yang beristinja karena keluar angin. Artinya yang istinja karena kentut gitu ya. Nah, itu Rasul katakan bukan bagian dari golonganku. Tapi para ulama seperti Imam Ad-Dusuki mengatakan bahwa yang dimaksud bukan bagian dari golonganku itu maksudnya adalah bukan dari golonganku yang memberatkan dirinya, dan itu hukumnya cuma sebatas makruh saja. Jadi bukan golonganku itu, bukan makna dari bukan golonganku adalah dia kafir, bukan. Tapi adalah dia bukan bagian dari umatku yang memiliki karakteristik tidak mempersulit diri. Nah, berarti kalau dia mempersulit diri seakan-akan bukan bagian dari umatku yang punya karakteristik itu. Tetapi hadis ini disimpulkan hukumnya cuma makruh saja. Jadi kalau ditanya ya, apa hukum istinja karena buang angin? Ya hukumnya cuma makruh saja, tidak sampai haram. Baik, kemudian ada juga sunnah yang sunnah qauliyah yang hukumnya mubah. Nah, sunnah qauliyah yang hukumnya mubah intinya adalah kalau Nabi SAW memberikan pilihan kepada sahabat antara melakukan atau tidak. Ya, contohnya adalah seperti Nabi memberikan pilihan kepada sahabat untuk memakan makanan tertentu ya, walaupun Nabi tidak memakannya, seperti Nabi memberikan izin untuk memakan daging kelinci atau daging bob ya. Nah, itu Nabi SAW ketika memberikan pilihan, nah mau makan atau tidak ya hukumnya nggak ada masalah, berarti disimpulkan itu mubah saja. Baik, nah jadi intinya sabda Nabi itu punya potensi kepada 5 hukum syariat tergantung kepada wujud perintah atau larangan atau pilihan. Nah, sedangkan kalau fi'li, kalau perbuatan Nabi maka ada 6 bentuk. Pertama adalah ada perbuatan Nabi yang dikategorikan khususiyah, itu khusus untuk Nabi saja. Nah, apa yang dikhususkan bagi Nabi, ini hukumnya pun bisa beda-beda. Pertama, bisa jadi hukumnya wajib bagi Nabi, khusus bagi Nabi hukumnya wajib, tapi bagi umat adalah sunnah. Ya, misalnya seperti sabda Nabi, salatun hunna alayya faraid, 3 perkara yang hukumnya wajib bagi diriku, tapi sunnah bagi umat. Sholat witir, berkurban, dan sholat duha. Jadi 3 hal ini wajib bagi Nabi, tapi bagi umat adalah sunnah. Ya. Nah, ini termasuk khususiyah yang pertama. Khususiyah yang kedua adalah perkara yang haram bagi Nabi, tapi bagi umat makruh. Bagi Nabi haram, tapi bagi umat makruh. Nah, misalnya seperti memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap. Ya. Karena Nabi mengatakan, ini akrahu an udhiya sahibi, karena aku tidak ingin menyakiti sahabatku. Disimpulkan oleh para ulama bahwa Rasulullah itu diharamkan untuk memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tak sedap. Tapi bagi umat hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai haram. Kemudian ada juga sesuatu yang boleh bagi Nabi tapi haram bagi umat. Nah, untuk yang boleh bagi Nabi dan haram bagi umat ini ya seperti yang tadi sempat saya contohkan, seperti Nabi SAW berpoligami lebih dari 4 orang wanita, yang mana itu boleh bagi Nabi tapi haram bagi umat. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah sunnah Nabi terkait dengan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi dan itu termasuk jibillah. Jibillah itu artinya adalah sunnah-sunnah yang dikategorikan riwayat tentang biologisnya Nabi. Ya, misalnya tubuh Nabi, kemudian bagaimana cara jalan Nabi dan seterusnya. Nah, ini maka para ulama sepakat itu bukan syariat bagi umat. Ya, walaupun itu adalah sunnah beliau karena termaktub dalam kitab hadis. Nah, contohnya dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik bercerita, ya kana roba'atan minal qaumi laysa bitawili wala bil qasir. Nabi Muhammad itu tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, ini tentunya kan sunnah juga, hadis juga ya, disadarkan kepada Nabi juga. Tetapi apakah umat kemudian wajib mengikuti? Ya tidak. Ya kalau memang ada umat Islam yang ditakdirkan badannya pendek, ya sudah itu takdir Allah untuk dirinya. Atau terlalu tinggi ya takdir Allah bagi dirinya. Jadi nggak usah kemudian katakan, wah nggak sesuai sunnah karena badannya tidak seperti Nabi misalnya ya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ini bukan syariat bagi umat. Tapi termasuk sunnah ya, Pak. Walaupun bukan syariat bagi kita. Termasuk dalam hal ini adalah sunnah Nabi yang dikategorikan tradisi. Ya, seperti yang tadi sudah saya kasih contoh, seperti makan kurma sebagai makanan pokok. Nah, itu tradisi orang Arab yang Nabi terikat juga dengan tradisi itu. Tapi bagi umat pada dasarnya bukan syariat.
Lalu ada ta'abudiyah. Kalau ada ta'abudiyah itu adalah Nabi mentradisikannya, tapi ada unsur ibadah. Ini dicontohkan oleh para ulama seperti i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah itu membiasakan diri untuk i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Di satu sisi ada unsur ibadah, di satu sisi itu ada, yaitu tradisi yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nah, untuk hukum amalan yang seperti ini, itu sunnahnya adalah mu'akkad. Bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya level mu'akkad. Mengikutinya adalah sunnah, tetapi karena Nabi mentradisikannya, maka naik menjadi mu'akkad. Nah, takrir Nabi ini hukumnya mubah. Takrir Nabi itu artinya adalah sahabat melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat itu disetujui oleh Nabi. Maka itu hukumnya pada dasarnya mubah sebagai pilihan ingin melakukannya atau tidak, nggak ada masalah. Seperti Nabi SAW ya ketika ditanya oleh salah seorang sahabat atau ada sahabat yang protes kepada Nabi ya, karena ada seorang sahabat yang sering jadi imam sholat biasa membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat sebelum membaca ayat yang lain. Diprotes itu oleh sebagian makmumnya. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat itu, kenapa kok engkau membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas setiap kali rakaat sholat ketika menjadi imam, tidak diganti dengan surat yang lain ya. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasul, karena aku mencintai surat ini. Akhirnya Nabi mengatakan, cintamu kepada surat tersebut akan membuat engkau menjadi ahli surga. Nah, jadi artinya Rasulullah membolehkan ya kepada mentakrir, menyetujui perbuatan sahabat itu hingga kemudian menjadi sesuatu yang dibolehkan secara hukum asal. Ya. Baik. Nah, kemudian ada juga sunnah Nabi fungsinya sebagai bayan Al-Quran. Bayan Al-Quran itu artinya sunnah Nabi, perbuatan Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Ya, sebagai penjelas kandungan yang ada dalam Al-Quran. Bisa wujudnya bayan tauhid. Bayan tauhid itu artinya penjelasan yang bersifat menegaskan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Perbuatan Nabi menunjukkan kepada kita beliau tidak pernah meninggalkan salat. Nah, itu namanya bayan tauhid. Bisa juga wujudnya adalah bayan tafsir, menjelaskan, merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan ini bisa kemungkinannya 3. Tafsir mujmal itu artinya merinci apa yang global. Al-Qur'an mengatakan aqimus shalah, maka rincian tata cara salat kita temukan dalam sunnah Nabi. Atau takhsisul umum, mengkhususkan yang umum. Al-Quran misalnya menetapkan bahwa Al-Quran menetapkan bahwa as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma misalnya, atau kan ini contohnya juga sih, tapi ya mungkin lebih mudahnya misalnya Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maita, diharamkan atas kalian makan bangkai. Berarti kan hukum asalnya setiap bangkai itu haram, tapi Rasul kemudian mengatakan uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kami 2 bangkai, as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Berarti hadis Nabi ini mengkhususkan keumuman larangan makan bangkai, dalam arti untuk yang dikhususkan menjadi boleh, sedangkan hukum asalnya adalah haram. Nah, itu namanya disebut takhsisul umum atau taqyidul mutlak. Nah, kalau taqyidul mutlak itu artinya membatasi apa yang bersifat mutlak ya. Nah, misalnya seperti batasan misalnya batasan ini kasus pencurian yang tadi sempat saya sebut ayatnya ya. Jadi Al-Qur'an mengatakan wasariqu faqtu aydiyahuma, bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Nah, Nabi SAW membatasinya bagaimana? Yaitu kalau yang dicuri itu adalah lebih dari 1/4 dinar ya. Jadi kalau lebih dari 1/4 dinar maka dia baru dipotong. Tapi kalau kurang dari itu ya tidak boleh dipotong. Dan yang kedua, dibatasi pemotongan tangannya. Apakah dari ujung jari sampai, apakah yang dipotong adalah dari bahu misalnya? Jawabnya tidak. Rupanya Rasul membatasi yang dipotong hanya sampai pergelangan saja. Nah, jadi sunnah Nabi membatasi apa yang bersifat mutlak di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bayan tasyri'. Sunnah Nabi SAW menambahkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa yang haram itu adalah hanya darah, bangkai, dan daging babi. Ya, Al-Quran hanya mengatakan qul innama harrama rabbiyal Al-Quran mengatakan qul ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir. Ya, Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan itu cuma 3, kata Al-Quran, yaitu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, itu Al-Quran. Ya. Lalu Nabi SAW menambahkan hewan yang haram dimakan selain babi. Kullu dhinabin minas sibai fa'akluhu haram. Setiap hewan yang memiliki
taring, maka hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Nah, jadi ini hadis menambahkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran, namanya disebut bayan tasyri, ya, namanya bayan tasyri. Dan banyak hukum baru dalam Al-Quran yang nggak ada. Misalnya di dalam Al-Quran ketika bicara wudhu nggak ada kumur-kumur. Di dalam sunnah Nabi sunnahkan untuk kita berkumur-kumur. Nah, itu kan berarti tambahan. Namanya disebut bayan tasyri. Nah, intinya ya akhwat, yang ingin saya tegaskan adalah sunnah Nabi itu hukumnya nggak satu, ya. Hukumnya itu berpotensi untuk terpecah-pecah menjadi 5 hukum syariat. Tergantung jenis sunnahnya itu apa. Nah, disinilah yang kita harus pahami. Kalau sunnah Nabi begitu, berarti perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi pun hukumnya bisa terpecah-pecah menjadi 5. Nah, sekarang kita masuk kepada bid'ah ya, yang mana berpotensi untuk terpecah menjadi 5 hukum. Ya, bahwa yang namanya bid'ah, bisa lanjutkan, ini jam berapa sekarang? Jadi bid'ah itu bisa berpotensi terpecah menjadi 5 hukum juga, ya. Nah, bagaimana caranya kok bid'ah bisa terpecah menjadi 5 hukum? Pertama, kita akan bedakan dulu bahwa bid'ah itu ada 2 jenis, ya. Dan ini sebenarnya mau yang menerima bid'ah hasanah ataupun yang menolak bid'ah hasanah, semuanya sepakat bisa dibedakan begini. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu ya akhwat, artinya adalah 100% murni bid'ah, nggak ada contohnya di masa Nabi. Jadi bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang 100% masalah baru. Nah, bid'ah hakikiyah ini bisa terjadi pada wilayah akidah, ibadah, atau tradisi. Kalau bid'ah hakikiyah pada wilayah akidah dan ibadah, hukumnya haram. Dan inilah yang seringkali kita sebut sebagai ahli bid'ah. Sedangkan kalau kita dalam masalah tradisi, hukumnya mubah saja. Misalnya kita ini punya tradisi makan nasi goreng, yaitu bid'ah, di zaman Nabi nggak ada gitu kan. Tapi tradisi ini tidak dalam wilayah akidah, tidak dalam wilayah ibadah. Maka hukumnya adalah mubah. Nah, sedangkan kalau bid'ah idhofiyah ya akhwat, bid'ah idhofiyah itu artinya ada pencampuran antara tradisi dan ibadah. Ada pencampuran antara tradisi dan ibadah. Inilah yang seringkali diperdebatkan oleh para ulama sebenarnya ya. Nah, bentuknya ada 2, ada itlaq muqayyad, ada takyid mutlak. Itlaq muqayyad itu artinya membatasi yang memutlakkan yang terbatas, sedangkan takyid mutlak membatasi yang mutlak ya. Saya ulangi, itlaq muqayyad itu memutlakkan apa yang terbatas, artinya meluaskan makna yang terbatas. Sedangkan kalau takyid mutlak membatasi apa yang luas, membatasi apa yang luas ya. Nah, ini contohnya misalnya beginilah, ya lebih mudah. Atau sebelum masuk contoh, dibedakan untuk itlaq muqayyad, yaitu memutlakkan apa yang terbatasi menjadi 2, takyid maksud dan takyid ghairu maksud. Kalau takyid maksud artinya pembatasan itu memang ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau takyid ghairu maksud, pembatasan itu tidak dalam rangka ditetapkan oleh syariat. Jadi syariat membatasinya, tapi sebenarnya bukan itu tujuannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya takyid maksud, contohnya nih ya, dan ini hukumnya haram atau makruh. Ya, haram kalau bertentangan, kalau bisa saja makruh, tidak sampai ke haram. Tapi sih kebanyakan adalah haram. Misalnya begini, kita melakukan sholat zuhur 5 rakaat. Nah, itu haram. Kenapa sholat zuhur 5 rakaat haram? Karena memang dibatasinya sholat zuhur menjadi 4 rakaat itu memang maksud syariat. Jadi syariat itu memang bermaksud untuk kita sholat zuhur hanya 4 rakaat saja, nggak boleh lebih. Nah, itu yang kita maksud dengan takyid maksud. Pembatasannya dimaksudkan oleh syariat. Dan hukumnya menambah hal seperti ini, artinya bid'ah dengan menambah apa yang sudah dibatasi oleh syariat ini, hukumnya haram. Nah, dan bisa hukumnya makruh. Kalau makruh ini dicontohkan oleh sebagian ulama seperti membaca as-salatu khairum minan naum di luar salat subuh, di luar azan subuh. Nah, itu ada yang mengatakan hukumnya makruh ya. Jadi tidak sampai haram. Jadi ada sebagian orang atau sebagian ulama mengatakan boleh membaca as-salatu khairum minan naum dalam azan salat Isya misalnya, karena itu juga waktu orang tidur ya, atau orang yang dibangunkan. Maka ada yang mengatakan boleh, tapi rupanya kebanyakan ulama mengatakan at-tatwib atau as-salatu khairum minan naum di luar salat subuh itu makruh. Karena ketika Rasulullah mengajarkan Bilal untuk membacanya, itu konteksnya untuk dibatasi cuma salat subuh saja, bukan untuk salat yang lain atau untuk azan yang lain ya. Tapi hukumnya makruh. Nah, kalau haram seperti penambahan rakaat salat, sedangkan kalau makruh seperti penambahan tatwib pada selain azan subuh. Nah, sedangkan kalau takyid ghairu maksud, ini hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Nah, contohnya misalnya ya zikir-zikir. Misalnya begini apa? Kalau kita tanya misalnya, boleh nggak
setelah sholat jamaah atau sholat sendiri, kita misalnya menambah zikir subhanallah lebih dari 33. Atau menambah zikir alhamdulillah dan Allahu Akbar lebih dari 33. Padahal kan sunnahnya adalah 33. Tapi kalau kelewatan bagaimana? Kita pakai jari kelewatan dari 33. Apakah itu kemudian kita termasuk melakukan bid'ah yang haram? Nah, jawabannya tidak. Jadi jawabannya adalah itu boleh-boleh saja. Kita menambah subhanallah lebih dari 33 itu boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat tidak boleh meyakini tambahan itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Artinya 33 sebagai zikir muqayyad, zikir yang dibatasi jumlahnya, lebih dari itu masuk wilayah zikir mutlak. Nah, itu yang dimaksud dengan takyid ghairu maqsud ya. Atau contohnya seperti membaca doa ini di waktu pagi. Nah, kemudian yang terakhir takyid mutlak. Nah, takyid mutlak inilah yang sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama, dan contoh-contoh kasusnya seperti maulid, tahlilan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan bulan Muharram dengan mempelajari peristiwa hijrah ya. Kemudian peringatan nuzulul Quran, termasuk dalam hal ini zikir jama'i, bersalaman setelah sholat jamaah. Nah, ini sebenarnya masuk dalam wilayah bid'ah idhofiyah takyid mutlak. Ya, kenapa dikategorikan takyid mutlak? Karena amalannya itu kan mutlak sebenarnya kan. Zikir itu mutlak. Kemudian mencintai Nabi itu mutlak. Kemudian membaca sejarah Nabi sebenarnya tidak dibatasi mau kapanpun gitu. Lalu peringatan untuk kita mempelajari Al-Quran tidak dibatasi juga. Itu dianjurkan setiap waktu. Tapi kok dibuat momen-momen tertentu untuk semacam waktu yang dianggap cocok. Ya, agar mengingatkan umat untuk baca Quran, mengingatkan umat tentang cinta Nabi, mengingatkan umat tentang peristiwa sejarah hijrah, ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan takyid mutlak. Nah, hukumnya menurut mayoritas ulama adalah boleh. Dan kasus-kasusnya seperti yang tadi saya sebutkan, maulid, tahlilan dan lain-lain, ya. Nah, kenapa hukumnya boleh? Karena atau dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah karena Rasulullah SAW punya kebiasaan membatasi hari Sabtu untuk ziarah ke masjid ke Masjid Kuba ya, atau ziarah ke kuburan kuburan Uhud. Nah, itu dibatasi oleh Nabi di hari Sabtu. Dan akhirnya kata para ulama disimpulkan bahwa pembatasan amalan yang bersifat mutlak dengan momen-momen dan tradisi tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat itu boleh. Tapi syaratnya adalah 3 agar dia dikategorikan boleh. Pertama, tidak melanggar syariat, artinya pembatasan itu tidak dalam rangka melanggar syariat. Misalnya begini, boleh nggak kita membatasi sholat sunnah mutlak ya, tapi dilakukannya setelah subuh dan asar ya, itu nggak boleh karena waktu itu dilarang untuk kita sholat. Tapi kalau sholatnya di luar waktu yang dilarang, misalnya saya mau sholat sunnah mutlak lah setelah zuhur misalnya, setelah ba'diyah, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Hukum asalnya kita sholat sunnah itu dianjurkan kapanpun, selama tidak di waktu yang dilarang. Nah, itu termasuk bid'ah idhofiyah takyid mutlak ya. Dan yang kedua, bahwa ketika kita membatasi waktu tertentu itu tidak dalam rangka meyakini keutamaan khusus pada waktu itu. Jadi kita memperingati Maulid Nabi bukan karena bulan Rabiul Awal itu punya makna khusus, punya keutamaan khusus, tidak. Ya karena kita memang memilihnya sebagai momen kelahiran Nabi saja. Nah, itu maka harus diyakini seperti itu, tidak boleh meyakini hal-hal yang tidak ada dasarnya ya. Jadi sifatnya hanya untuk mencari momen. Dan yang terakhir, menganggap amalan ini bukan sesuatu yang wajib. Artinya kalau misalnya kita mengatakan Maulid Nabi itu ya dibolehkan, tapi jangan kita wajibkan agar seakan-akan tidak dianggap peringatan Maulid Nabi itu perkara yang wajib. Padahal itu hukumnya boleh saja, dan boleh itu artinya apa? Boleh ditinggalkan, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, ini 3 syarat agar bid'ah idhofiyah seperti kasus-kasus yang sering diperdebatkan itu menjadi hal yang tidak melanggar syariat bagi yang membolehkan bid'ah idhofiyah takyid mutlak. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama ya. Detailnya silakan kalian bisa membaca beberapa tulisan saya tentang tahlilan dan maulid nabi di rumahfikih.com. Intinya itulah kasus-kasus yang sebenarnya masuk wilayah bid'ah idhofiyah takyid mutlak. Baik. Dan ini ada kasus-kasus lainnya ya bid'ah idhofiyah yang diperdebatkan ulama yang sebenarnya masuk wilayah khilafiyah begitu. Tapi mungkin kita cukupkan di sini karena waktunya sudah habis. Ya, nanti silakan kalian baca saja detailnya dari PowerPoint yang saya buat ini ya. Baik, ini sudah jam 10:30 nih, mohon maaf nih. Tadi jam berapa nih waktunya? Lewat dari 10.30. Ini udah lewat 5 menit ya. Baik, mungkin saya cukupkan ya akhwat ya, pembahasan tentang sunnah dan bid'ah. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa kita diskusikan lagi. Mungkin demikian. Saya tutup. Aku lu kali ada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya bisa live atau gimana? Saya bisa keluar dari Zoom ini. Nanti mulainya jam berapa? Diskusinya? Nanti diskusinya jam berapa? Nanti sore jam 4, Ustaz. Jam 4 ya? Oke. Iya. Saya keluar. Saya live ya? Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.